23. Assalamualaikum Pak Riko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Epa. Seperti ini Pak Riko, kemarin kan sudah ada jadwal janji sama Pak Riko. Ya betul Saya sekali. rencananya ingin mewawancarai Bapak tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin sekolah di sekolah kita ini. Iya betul. Jadi bagaimana Pak Riko? Apakah bisa Pak Riko hari ini? Baik Bu Epa, sebagaimana kita janjikan ya, kita schedulekan bahwa hari ini kita akan wawancara. Dan insya Allah saya siap. Terima kasih ya Pak Riko ya. Mungkin kita langsung saja ya Pak ya. Ya boleh lanjut. Mungkin pertanyaan pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oke. Baik Bu Epa, selama ini ya Bu ya, tentu setiap hari kita akan dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan. Karena yang namanya manusia itu ibarat kata tidak ada gading yang tak retak, ya pasti ada masalah kan seperti itu. Di antara masalah-masalah yang ada itu mungkin bisa kita kelompokkan menjadi apakah dia nanti termasuk bujukan moral atau dilema etika. Sejauh ini yang saya lakukan untuk membedakan mana yang termasuk bujukan moral, mana yang termasuk dilema etika, itu diantaranya pertama saya akan menganalisis terlebih dahulu apa penyebab dari permasalahan yang dihadapi. Saya akan cari tahu, kemudian saya kumpulkan data dari pihak-pihak terkait. Kalau itu dari ibaratnya berhubungan dengan murid, tentu saya akan cari datanya ke murid. Jika permasalahan itu terkait guru, tentu saya akan menghubungi guru-guru kita. Gitu. Kemudian yang ketiga, setelah data itu dikumpulkan, baru di situ saya menganalisis keputusan seperti apa yang akan saya ambil. Saya analisis di situ apa baiknya, apa buruknya. Seperti itu. Nah, berdasarkan itulah nanti saya bisa menetapkan mana permasalahan yang termasuk kebujukan moral dan mana yang termasuk dilema etika. Jadi seperti itu Bu Epa. Mungkin di sini dapat saya tangkap ya Pak ya. Bagaimana cara Bapak mengidentifikasi? Pertama Bapak analisis dulu. Ya betul. Setelah itu Bapak data dulu sumbernya dari mana. Kemudian Bapak analisis keputusan itu baik buruknya. Seperti itu ya Pak ya. Betul sekali. Oke. Jadi kita lanjut ke pertanyaan kedua. Oke, Pak. lanjut. Pak, ya. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi ada dua ya Pak ya. Iya, jadi betul. di antara dua itu bagaimana Bapak memutuskannya? Oke. Itu sering terjadi ya Bu ya. Tidak bisa kita pungkiri, pasti ada. Di mana kita dihadapkan pada 2 atau 3 kasus malahan. Nah, namun di balik kasus itu keputusan yang kita ambil itu sama-sama baik, kan seperti itu. Sejauh ini Bu, sebagaimana yang saya jelaskan tadi, jika terjadi kasus-kasus seperti itu, maka saya akan cari tahu penyebabnya, saya kumpulkan datanya, kemudian saya analisis baik dan buruknya, kemudian apa dampaknya ke depan. Karena setiap keputusan yang saya ambil pada setiap kegiatan atau setiap kasus itu pasti ada dampak, kan seperti itu. Jika ternyata kedua-duanya atau lebih gitu ya sama-sama baik, tentu harus ada kita pilih mana yang terbaik. Jadi untuk itu saya akan memilih mana yang kebermanfaatannya lebih banyak, untuk kemajuan sekolah kita, seperti itu Bu. Berarti di antara dua kepentingan ini Bapak ambil nanti mana yang lebih berdampak positif, yang lebih banyak bagi warga sekolah nantinya. Betul Pak, sekali, ya. betul sekali. Bagus sekali itu pendapat Bapak. Iya. Kita lanjut ya Pak. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah dalam mengambil keputusan? Iya. Oke. Langkah-langkah dalam mengambil keputusan, pertama saya akan cari tahu penyebabnya dulu. Saya kumpulkan datanya. Yang kedua, dari data yang terkumpul itu saya analisis ya. Jika perlu saya libatkan tim, maka saya akan libatkan tim seperti wakil kepala sekolah, rekan guru, karyawan, murid, dan juga orang tua kalau kapan perlu. Setelah data saya dapatkan, kemudian di situ saya analisis
barulah saya ambil keputusan. Supaya keputusan yang saya ambil itu bukan keputusan yang salah langkah. Jadi tepat dan efektif seperti itu, Bu. Walaupun kadang-kadang pendapat kita atau pendapat kita kadang dianggap orang berbeda ya Pak ya. Iya, Makanya betul sekali. harus dilihat dulu dalam mengambil keputusan itu, banyak segi yang harus kita perhatikan. Betul ya, Pak, sekali, ya. Bu. Apalagi dampaknya ke depan seperti apa. Karena kalau kita hanya memikirkan hari ini mungkin tugas kita selesai. Tetapi ada hari esok juga yang mungkin ada kaitannya dengan hari ini. Seperti itu, Bu. Jenius sekali jawaban Bapak. Terima kasih, Bu Epa. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oke, terima kasih. Sejauh ini ya Bu ya, pada kasus-kasus dilema etika, karena saya sering melakukan kolaborasi dengan jajaran, dengan wakil kepala sekolah, dengan guru, penanggung jawab ekskul, tata usaha, wali murid, dan juga murid, maka menurut saya kolaboratif itu penting. Kemudian yang kedua, evaluatif, karena sebagai pimpinan tentu saya harus mengevaluasi apa kegiatan dan program yang telah berlangsung ini dan mana yang lebih efektif kita lakukan di masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga itu adalah reflektif. Kebiasaan saya Bu Epa, saya lebih sering merefleksikan diri. Kemudian refleksi diri ini terkait keputusan-keputusan yang saya ambil sebagai pimpinan di sekolah. Kalau ternyata ada hal-hal baik yang perlu saya pertahankan dan saya tingkatkan, maka itu akan saya tingkatkan. Kalau seandainya ada hal-hal yang kurang efektif, maka itu akan saya perbaiki ke depan. Seperti itu, Ibu. Jadi ada 3, kolaboratif, efektif, dan evaluatif. Berarti saya tertarik dengan refleksi diri di sini ya Pak ya. Oh iya. Nah, karena apapun yang kita lakukan, setelah kita lakukan, kadang-kadang kita kan merenung sebentar. Betul sekali. Dengan apa keputusan kita tadi, apakah bagus? Iya. Seandainya memang kurang bagus, berarti besok harus kita perbaiki lagi. Betul sekali, betul sekali. Saya setuju sekali, Bu. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan yang saya lakukan ya Bu ya, pertama jika keputusan yang saya ambil itu melibatkan orang banyak, tantangan saya itu adalah bagaimana saya bisa menyamakan persepsi dengan tim. Karena kita tahu semakin banyak orang yang berpikir, semakin banyak pula ide yang akan keluar. Nah, jadi itulah tantangan saya, bagaimana supaya tim saya itu kita sejalan semuanya, pertama. Yang kedua, setelah adanya keputusan itu, yang menjadi tantangan bagi saya itu adalah pelaksanaan dari keputusan yang telah diambil. Bagaimana pelaksanaannya itu sesuai dengan apa yang direncanakan. Kemudian kalau bisa pelaksanaannya itu diminimalisir hal-hal yang tidak kita inginkan seperti itu. Kemudian hal yang lainnya, bagaimana nanti kita mensosialisasikan kepada murid dan juga kepada orang tua dan juga dinas pendidikan seperti itu. Ini Kepalanya sama hitam ya Pak ya, rambut yang sama hitam, tapi untuk isi kepalanya berbeda-beda. Untuk menyamakan persepsi ini begitu butuh Bapak strategi yang jitu ya Pak. Betul sekali, seperti yang Bu Epa rasakan, mungkin saya sering kalau untuk rapat ya meluruskan kepada guru-guru dulu gitu. Nah, itulah tantangan pertama, karena guru-guru kita di sini banyak tentu ya. Idenya juga banyak. Di antara ide-ide tersebut ada yang efektif kita lakukan, ada juga yang masih belum tepat kita gunakan seperti itu. Jadi bagaimana kita luruskan, jadi yang idenya tadi yang tidak mungkin kita laksanakan, bagaimana kita meluruskan kepada dia sehingga nanti si guru atau yang memberikan ide itu tidak merasa diacuhkan seperti itu. Itu tantangan yang luar biasa tuh Bu Eva. Saya yakin dan percaya kalau di sini guru-gurunya hebat semua ya Pak. Alhamdulillah. Tapi bagus ya. Sejauh ini di sekolah kita itu udah luar biasa Bu Eva. Memang apa yang terjadi, guru-guru kita itu semuanya grow mindset semua, jadi berpikiran terbuka semua gitu. Jadi alhamdulillah. Mungkin pertanyaan selanjutnya agak panjang ini Pak. Oh ya, silakan Bu. Nah ini Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika?
Langsung saja semuanya, Pak. Boleh lanjut. Kemudian, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau Bapak memiliki jadwal tertentu untuk menyelesaikannya? Nah, seandainya punya jadwal, apakah bentuk atau prosedur seperti apa yang akan Bapak jalankan? Oke, baik. Jadi begini, Bu. Di dalam mengambil keputusan sebagai pemimpin itu, terkadang kita bisa memutuskan terhadap kasus yang kita hadapi itu, bisa kita putuskan sendiri dan bisa kita selesaikan di tempat. Kemudian di antara kasus-kasus tersebut juga perlu kita libatkan tim atau forum gitu. Apabila kasus tersebut bisa saya putuskan sendiri, maka saat itu juga saya akan putuskan. Apabila butuh waktu, mungkin saya akan menganalisa dulu terlebih dahulu. Kemudian kalau ternyata nanti keputusan itu perlu melibatkan orang banyak, maka saya akan libatkan tim saya. Saya di sini punya wakil kepala sekolah, saya punya guru, saya punya Satpam, CS, TU, kemudian ada juga siswa. Jadi kalau terkait dengan orang lain, maka saya akan libatkan orang tersebut. Nah, untuk mengagendakan jadwal tersebut tentu tidak ada jadwal khusus ya Ibu ya. Tetapi apabila ada kasus-kasus yang terjadi, kalau perlu diselesaikan dalam waktu cepat, maka itu akan diselesaikan dalam waktu cepat. Jadi tergantung ke situasi dan kondisi kasus yang terjadi. Serta permasalahannya, apa yang berat atau tidaknya apa permasalahannya. Kalau seandainya berat tentu kita butuh waktu yang lama. Jadi karena kita harus mengevaluasi dulu, kita harus menganalisis terlebih dahulu seperti itu. Selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Seperti yang dijelaskan tadi Bu, tergantung ke kasusnya. Kalau kasusnya itu keputusan pribadi kepala sekolah, maka berarti saya tidak akan melibatkan orang lain. Tetapi apabila itu terkait ke guru atau siswa, tentu saya akan libatkan orang lain. Nah, orang yang saya libatkan itu tentu pihak-pihak terkait. Yang jelas, saya di sini ada wakil kepala sekolah. Kalau masalah tersebut berkaitan dengan kurikulum, tentu saya akan libatkan wakil kurikulum. Kemudian kalau terkait kesiswaan, permasalahan kasus-kasus pada siswa, tentu saya akan libatkan wakil kesiswaan, dan termasuk di situ ada juga guru kelas, kemudian guru mapel. Kemudian apabila keputusan tersebut melibatkan orang tua, ya saya akan libatkan orang tua tersebut. Seperti yang kita tahu, beberapa hari ini kan saya disibukkan nih dengan pin polio di sekolah kita ya Ibu ya. Itu saya tidak bisa mengambil keputusan sendiri ataupun kita sebagai guru di sini. Tetapi saya perlu melibatkan orang tua untuk proses perizinannya, proses sosialisasinya dan segala macamnya. Jadi saya akan libatkan seperti yang Ibu ketahui selama ini. Kemudian yang pertanyaan terakhir, mohon maaf apa tadi? Oh, yang terakhir. Bagaimana bentuk ya? Iya. Bentuknya ya saya akan berdiskusi, saya akan bawakan ke forum. Jika perlu saya rapatkan, ya saya rapatkan bersama tim seperti itu. Bagaimanapun namanya kolaborasi itu penting ya Pak. Sangat penting sekali Bu Epa, karena ada semuanya ya trias politika ya. Kita itu sebagai manusia tidak bisa hidup sendiri gitu. Apalagi sebagai pemimpin, saya akan butuh Bu Epa, saya akan butuh Bu Nozel, saya juga butuh Bu Rita, banyak, semuanya akan saya butuhkan. Apalagi siswa kita sangat saya butuhkan seperti itu. Bersama kita bisa kuat dan bisa maju ya Pak ya. Betul sekali. Ibaratnya sapu lidi ya Bu Epa. Kalau satu lidi aja yang digerakkan untuk membersihkan halaman, tentu dia bisa bersih. Tetapi butuh tenaga yang banyak, butuh waktu yang lama. Tapi kalau kita kumpulkan menjadi satu ikat sapu lidi, kita bisa mengefisienkan waktu, mengefisienkan tenaga. Seperti itu. Jadi bersatu kita teguh, bersama-sama insya Allah kita bisa kuat seperti itu. Terima kasih Pak. Mungkin ini pertanyaannya terakhir ya Pak. Oke, siap. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Pertama, kolaboratif Bu Epa, sangat penting sekali dalam kehidupan kita. Tidak pun sebagai pemimpin di sekolah, pemimpin di pembelajaran juga. Kita harus perlu berkolaborasi. Kemudian yang kedua, kita juga harus sering-sering merefleksi diri. Terkadang sebagai pemimpin kita khilaf ya Bu Epa ya.
kita terbawa emosi, kemudian kita lupa bahwa kita itu adalah seorang pemimpin. Mungkin kita akan tergoda dengan keegoisan kita sebagai seorang manusia. Jadi makanya kita perlu merefleksi diri. Kemudian yang ketiga, sebagai manusia terdidik, tentu kita perlu mengevaluasi setiap kegiatan yang ada. Apalagi kita di sini sekolah, tentu kita perlu mengevaluasi. Jadi 3 hal tersebut menjadi pembelajaran penting dalam hidup saya sebagai pemimpin di sekolah. Alhamdulillah Pak, semua pertanyaan sudah terjawab. Alhamdulillah, mudah-mudahan pertanyaan ini jawaban yang saya lontarkan bisa menjawab kebimbangan yang ada pada diri Bu Epa. Kemudian saya juga berharap mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa Bu Epa ambil pelajarannya dan juga bisa diterapkan. Karena kita tahu kayak kepala sekolah itu selalu di rolling ya Bu Epa. Mungkin hari ini saya yang diamanahkan, bisa jadi hari esok tiba gilirannya kepada Bu Epa. Nggak pun di sini, mungkin di tempat lain seperti itu. Terima kasih ya Pak atas diskusi kita pada hari ini. Saya alhamdulillah banyak mendapatkan pelajaran dari wawancara kita hari ini. Semoga saya bisa juga untuk menerapkan bagaimana ketika memiliki masalah, dilema atau bujukan nanti ya moral ya Pak ya. Mungkin sebelum kita akhiri Pak, mungkin ada sedikit moto lah dari Bapak buat saya akan sebagai motivasi bagi saya dalam mengikuti kegiatan CGP lanjutannya Pak. Oke. Cuman nasihat saya mungkin saya berharap ya Bu Epa, karena Bu Epa sekarang mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 11 ini, saya berharap ada perubahan paling tidak pada diri Bu Epa sebagai pemimpin dalam pembelajaran. Kemudian apa yang sudah didapatkan itu mohon diterapkan dan juga diimbaskan kepada guru-guru kita yang lain, karena kita di sini ramai sekali. Jadi saya mungkin meminta kesediaan Bu Epa untuk mengimbaskan kepada rekan-rekan kita yang lain. Kenapa? Karena kalau ilmu itu terputus kepada kita dan terputus di diri kita, maka itu rugi sekali rasanya. Karena mungkin karena kesibukan yang lain di antara guru-guru kita itu ada yang terlupa. Jadi alangkah baiknya kita saling mengingatkan, saling sharing di sini. Kemudian harapannya Bu Epa juga lulus pendidikannya, amin. CGP-nya C-nya hilang, amin. Ya resmi nanti menjadi guru penggerak, tetap semangat. Moto hidup saya selama ini ya Bu Epa, mungkin yang saya laksanakan itu cuma satu, jangan pernah lelah untuk menjadi orang baik. Mantap sekali, bagus sekali Pak, brilian. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak atas kesempatannya. Mungkin saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waramini lamuna. Yuk. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Kami Pak berdua rencana ingin mewawancarai Bapak. Bagaimana Pak? Adakah Bapak ada kesempatan waktunya Pak? Insya Allah bisa. Rencana kami Pak ada wawancara tugas kami dari Modo 3.1. Kami adalah CGP Angkatan 11 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Mungkin nanti ada beberapa pertanyaan yang akan kami sampaikan kepada Bapak. Mohon Bapak menjawabnya ya Pak ya. Silakan. Nah, mungkin dimulai dari rekan saya Bu Safrina, silahkan. Terima kasih Bu Epa. Begini Pak, kita lanjut ya Pak ya. Ya. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang ada di sekolah yang Bapak pimpin sekarang ini? Ya. Cara saya untuk mengidentifikasi yang mana dari kedua kasus tersebut adalah dengan memahami masing-masing kasus. Tentu saja untuk memahami kasus-kasus tersebut saya harus berkomunikasi dengan pihak yang terlibat. Setelah permasalahan sudah dipahami, maka saya perlu melakukan beberapa hal untuk bisa memetakan apakah kasus tersebut merupakan bujukan moral atau dilema etika. Selanjutnya, pertanyaan berikutnya. Untuk pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak
terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Selama ini saya melakukan identifikasi kasus atau masalah melihat dari berbagai sudut pandang, kemudian menimbang secara matang mana yang paling benar dan dari keputusan tersebut menguntungkan banyak orang atau tidak ada yang merugikan gitu. Ya Pak, pertanyaan selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak? Ada 6 langkah yang dilakukan. Yang pertama menentukan penyebab permasalahannya. Kemudian yang kedua menentukan siapa yang terlibat. Kemudian yang ketiga menanyakan kepada orang-orang terdekatnya. Kemudian yang keempat berdiskusi dengan warga sekolah. Yang kelima membuat solusi keputusan. Kemudian yang keenam menimbang lagi dari berbagai sudut pandang sebelum memutuskan. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Hal-hal yang saya ambil yaitu melakukan analisis kasus, kemudian menentukan solusinya, menyesuaikan dengan peraturan dan norma berlaku, serta mengedepankan kepentingan bersama. Dan juga solusi tersebut bermanfaat bagi banyak orang dan baik secara jangka panjang. Kita lanjut ya Pak ya. Ya. Pertanyaan selanjutnya Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak yang ada di sekolah Pak ini? Tantangan dalam mengambil keputusan adalah mencari jalan keputusan atau solusi yang terbaik. Karena keduanya merupakan masalah sama-sama benar. Dalam mengambil keputusan harus menguntungkan kedua belah pihak tanpa ada yang merasa dirugikan. Selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Untuk memutuskan masalah yang ringan, biasanya saya langsung putuskan. Jika masalah berat, saya akan melakukan langkah-langkah yang sesuai yang sudah saya sebutkan tadi di nomor poin 3 tadi, yaitu menentukan penyebab masalah, menentukan siapa yang terlibat, menanyakan kepada orang-orang terdekat, berdiskusi dengan warga, membuat solusi keputusan, dan menimbang lagi dari berbagai sudut pandang sebelum memutuskan. Pertanyaan berikutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini Pak? Itu tergantung permasalahannya. Tapi saya dalam mengambil keputusan biasanya berkoordinasi atau berkomunikasi dahulu dengan warga sekolah, wali murid, orang yang mempunyai kedekatan personal dengan orang yang mengalami permasalahan, komite sekolah, dan pemangku pendidikan yang ada di lingkungan tersebut. Jadi banyak yang bisa membantu dalam mengambil solusi yang terbaik. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya Pak ya, dari kami. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika Pak? Pelajaran yang dapat saya ambil yaitu selalu bijaksana dalam menganalisa sebuah permasalahan untuk dijadikan pertimbangan menentukan solusi yang tepat dan terbaik. Berarti pertanyaan kita sudah cukup ya Bu Epa ya. Mudah-mudahan dari arahan Bapak ini kita bisa sama-sama belajar ya Bu Epa dan insya Allah nanti bisa mengamalkannya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ada tambahan Bu Epa? Mungkin tidak ada Pak. Kami mengucapkan terima kasih atas waktu Bapak karena sudah mengganggu waktu Bapak ya. Semoga yang Bapak sampaikan tadi bisa kami aplikasikan juga sebagai bekal dan pengalaman kami. Amin. Terima kasih ya Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam.